Sekali lagi shalom. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini yaitu menjadi orang Kristen yang punya integritas. Bagi orang Kristen, integritas itu adalah merupakan satu paket dengan kehidupan rohaninya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita itu memiliki integritas di dalam hidup kita. Baik ketika kita ada di dalam gereja, baik kita ada di kantor, bahkan ketika kita sendirian pun, maka kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen yang memiliki integritas. Amin. Alkitab juga menunjukkan bahwa orang yang punya integritas, punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Saya berikan contoh, Yusuf itu punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan Kejadian 39:1 sampai 23, kita baca di rumah. Di ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan ini dikatakan setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yusuf, maka Tuhan menyertai segala pekerjaannya, segala aktivitasnya di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Yusuf punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Jadi hendaknya juga kita demikian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang lain tahu bahwa kita memiliki integritas. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf ada tantangan di dalam rumah itu. Ketika dia melakukan pekerjaannya, ada tantangan. Tantangannya sangat hebat sekali. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dari istri majikannya sendiri untuk melakukan zina. Tapi apa kata Yusuf? Dia tidak mau. Berkat integritas, Yusuf dipercaya oleh tuannya untuk mengurus rumah dan seluruh aset yang ada, yang dimiliki oleh tuannya. Itu di dalam genggamannya Yusuf. Yusuf yang dipercaya untuk mengurus segala sesuatunya. Sebenarnya Yusuf juga bisa menyalahgunakan wewenang yang dia miliki. Tapi karena dia memiliki integritas, pergaulan yang erat dengan Tuhan, dia tidak mau melakukannya. Ketika ada godaan, firman Tuhan katakan bahwa Yusuf itu lari kemana? Lari keluar. Dia bukan lari ke dalam atau lari ke tempat, tapi dia, firman Tuhan katakan Yusuf itu lari keluar. Untuk apa? Untuk menghindari godaan itu. Bahkan akibat dari perbuatan Yusuf itu, dia difitnah. Bukan hanya difitnah, bahkan dipenjara. Demi apa? Demi sebuah integritas. Yusuf mau melakukan itu. Dia tidak peduli. Dia mau menjunjung tinggi kehormatannya. Demikianlah yang harusnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita meremehkan atau mengesampingkan integritas ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang menggiurkan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bagaimana diri kita mengatasi setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita jangan remehkan integritas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau setiap pagi kita bangun, kita dapat bernapas dan beraktivitas, artinya apa? Artinya itu Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kita, umat Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalani hidup
yang lebih baik. Dan integritas itu tidak hanya berlaku di dalam profesi atau di dalam pekerjaan saja. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan integritas. Baik kita seorang mahasiswa, baik kita seorang pelajar, kita tunjukkan bahwa kita memiliki integritas. Bahkan di dalam pergaulan, kita juga tunjukkan bahwa kita memiliki integritas. Itu berarti apa? Berarti kita tidak berkata A kepada seseorang, B kepada orang lain, dan bahkan C kepada pihak yang lain. Supaya orang lain tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang memiliki integritas dalam kehidupan kita. Integritas itu berbicara tentang orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur dan setia kepada hal-hal yang benar, serta apa? Serta mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Contohnya Bapak Ibu Saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan, menghimbau kepada setiap kita untuk mengikuti protokol kesehatan, untuk melakukan 5M. Sudah ditayangkan tadi. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, menghindari kerumunan. Serta yang kelima, mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah. Saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ini firman yang luar biasa bagi setiap kita. Mencari orang yang memiliki integritas itu sangat sulit sekali dalam kehidupan sehari-hari pada zaman ini. Jangankan mencari orang yang memiliki integritas, barangkali kita mendengar integritas, barangkali setelah tema gereja kita itu berbicara tentang integritas, barangkali juga kita sangat jarang sekali mendengar kata-kata integritas dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak ucapan dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen yang tidak memiliki integritas. Ini adalah merupakan ancaman yang besar bagi apa? Bagi penyebaran Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan contoh. Ada orang yang mengatakan begini, buat apa ke gereja? Teman saya dari remaja sampai tua hidupnya di gereja terus, tetapi omongannya tidak ada yang bisa dipegang. Banyak kepalsuan. Banyak orang yang berkata seperti itu. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini menjadi alasan untuk tidak datang beribadah ke gereja. Dan yang selanjutnya ada juga orang yang mengatakan, ayah saya sudah bersumpah bahwa seumur hidup ia tidak mau masuk gereja karena waktu muda ia pernah ditipu oleh seorang pengurus gereja. Karena pengalaman-pengalaman yang masa yang lalu yang dihadapi oleh ayahnya ini, dia tidak mau lagi ke gereja. Dan bahkan anaknya juga dianjurkan untuk tidak datang ke gereja. Karena apa? Karena dia menganggap di gereja ada kepalsuan. Dan selanjutnya ada juga orang yang mengatakan, hamba Tuhan kok seperti itu? Apanya yang mau diteladani? Saudara, setiap orang pernah punya masalah dalam hidupnya. Tetapi janganlah masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita jangan dikuasai oleh masalah, tetapi kitalah yang menguasai masalah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi jauh dari Tuhan. Marilah kita dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Saudara, saya berikan contoh masalah-masalah dalam kehidupan. Satu ketika saya buka dompet, dan ternyata ketika saya buka dompet ada teman yang melihat saya buka dompet. Kemudian
Dia tanya, kenapa foto istri Bapak tidak ada di dompet? Dan dia banggakan lagi, saya selalu membuat foto istri saya ada di dompet. Kalau seandainya bapak-bapak yang ada di tempat ini mendengar seperti itu, ada orang yang bertanya seperti itu dan Bapak tidak membuat foto istri ada di dompet, apa jawaban kita? Saya menjawab, memang sejak saya menikah sampai hari ini saya tidak pernah membuat foto istri saya di dompet. Karena apa? Karena memang saya sudah hafal betul dengan foto istri saya. Saudara, kita tidak buat foto di dompet pun jadi masalah bagi orang lain. Padahal istri kita sendiri pun tidak menjadi masalah karena itu. Karena saya sudah hafal betul dengan wajah istri saya. Saya ingat ketika zaman kuliah, saya membuat catatan-catatan hal-hal yang penting dan saya masukkan di dalam dompet. Kenapa? Karena suatu ketika saya lupa maka saya buka. Karena lupa maka saya buat di dompet. Saudara, begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupan ini. Hal yang sering menjadi masalah. Di dalam rumah tangga pun banyak masalah. Masalah terhadap suami, masalah terhadap istri, masalah terhadap anak-anak, masalah terhadap pekerjaan, dan lain-lain. Begitu banyak masalah. Dan yang paling sering di dalam rumah tangga, masalah apa yang sering terjadi? Yang pertama, itu berprasangka buruk. Inilah yang pertama, selalu berprasangka buruk dalam kehidupan rumah tangga. Katanya sudah saling percaya, tapi prasangka buruk itu tetap ada. Saya berikan contoh. Ada seorang istri yang telepon suaminya. Suaminya ini sedang dalam pekerjaannya. Ditelepon, tidak dijawab. Di WA juga tidak dijawab. Kita harus tetap berprasangka baik terhadap suami. Sebagai istri harus tetap berprasangka baik. Kita harus berpikir, oh mungkin dia lagi sibuk bekerja. Ditelepon lagi, tidak dijawab. Tetap juga kita harus berprasangka baik. Mungkin suami saya lagi rapat. Ditelepon lagi, juga tidak dijawab. Tetap juga kita harus berprasangka baik. Oh mungkin suami saya sedang menaikkan pujian penyembahan di kantornya. Karena di kantor ada ibadah. Barangkali. Lalu ditelepon lagi, juga tidak dijawab. Berkali-kali tidak dijawab. Bahkan di WA juga tidak dijawab. Tiba-tiba ada WA dari orang lain. Isi WA itu yang mengatakan, Bu, tadi saya melihat suami ibu boncengan dengan wanita. Ini pun kita tetap harus berprasangka baik. Karena kita tidak melihat secara langsung, kita harus berprasangka baik. Kita harus berpikir dalam hati, oh mungkin suami saya sedang nge-Grab. Tetap berprasangka baik, jangan langsung berprasangka buruk. Setelah sampai di rumah, jangan langsung tanyakan mengenai membonceng wanita tadi. Bisa-bisa terjadi perang antara suami dan istri. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap sebagai seorang istri, tetap sambutlah suami. Senangkan dengan dua cara. Yang pertama, senangkan matanya. Artinya apa? Tetap berpenampilan baik. Kalau suami suka baju biru, maka tetaplah ibu pakai baju biru setiap hari. Supaya suami ibu senang. Karena ketika baju ibu biru, suami melihat sangat senang sekali hatinya. Dan yang kedua, senangkan perutnya. Beri makanan yang dia suka. Jangan suami ketika buka
buka tudung saji, ada tulisan, kalau mau makan, masak sendiri. Hanya dua hal ini. Setelah dilakukan, setelah kedua hal itu dilakukan, barulah tanyakan, Pak, tadi ada orang mengatakan bahwa Papa itu membonceng seorang wanita. Papanya menjawab, suaminya menjawab, oh iya Ma, memang betul. Tadi saya memang membonceng seorang wanita. Itu adalah adik saya. Karena apa? Karena sepeda motornya mogok. Maka dia telepon saya dan saya antarkan dia pulang ke rumah. Artinya apa? Suami ibu sudah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya dan ibu harus dukung itu. Jangan langsung berprasangka buruk terhadap suami. Tidak semua teman kita berprasangka baik kepada kita. Banyak orang selalu berprasangka buruk. Contohnya saja di dalam Alkitab, Yusuf. Saudara tahu cerita tentang Yusuf. Siapa yang memasukkan Yusuf ke sumur? Saudaranya. Siapa yang menjual Yusuf? Saudaranya juga. Siapa yang membohongi orang tua dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati? Saudaranya juga. Saudara sendiri juga berprasangka buruk, apalagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Contoh kasus yang orang-orang yang suka berprasangka buruk. Ada suami istri yang belum punya anak. Sudah 7 tahun mereka menikah, mereka belum punya anak. Di tahun yang ke-8 istrinya pergi ke ahli kandungan dan dokter mengatakan, ibu sudah terlambat 2 bulan. Ibu ini sangat senang sekali karena dokter mengatakan ibu sudah terlambat 2 bulan. Hatinya sangat senang sekali karena sangat senangnya dia telepon suaminya. Pak, saya pada saat ini sedang ke dokter dan dokter mengatakan bahwa saya sudah terlambat 2 bulan. Suaminya pun senang sekali. Kemudian istrinya berkata, Pak, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Biarlah hanya kita berdua yang tahu. Tetapi tidak begitu lama datang petugas PLN. Petugas PLN ini mengetuk pintu si ibu ini karena ibu ini sedang ada di rumah sementara suaminya sedang bekerja. Petugas PLN, si ibu ini bertanya, Pak, ada apa Pak? Petugas PLN mengatakan, ibu sudah terlambat 2 bulan. Ketika suaminya pulang, suaminya dimarah-marahin. Ibu ini marah-marah kepada suaminya, saya sudah bilang, dasar kamu laki-laki. Akhirnya laki-laki semua disalahkan. Kita kan sudah berjanji bahwa kamu tidak akan memberitahu kepada siapa-siapa, ke petugas PLN pun kamu beritahu saya sudah terlambat 2 bulan. Saudara, karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang suka berprasangka buruk. Kalau ibu-ibu sudah marah di rumah, ini bagi suami-suami, tadi bagi ibu-ibu, sekarang bagi suami-suami. Kalau ibu-ibu lagi marah di rumah, suami-suami sabar saja. Saudara, bagi suami-suami, ketika ada masalah, biar dijelaskan pun gak masuk di akalnya. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan 2, muncul pertanyaan 3. Dijelaskan 3, muncul pertanyaan yang keempat. Sudah jelas semuanya, muncul pertanyaan 5 tahun yang lalu, itu diungkit. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah suami-suami, sabar saja. Jangan dilawan, karena akan terjadi pertengkaran yang luar biasa.
di rumah. Yang kedua, itu bohong. Berapa banyak keluarga yang berantakan karena bohong. Bahkan sudah disinetronkan tentang kebohongan ini dan sedang viral. Judul sinetronnya Ikatan Cinta. Saudara, karena apa? Karena selalu bohong. Bagaimana cara mengatasi kalau ada masalah? Karena setiap orang ada masalah. Yang pertama, sabar, jangan langsung marah yang ditonjolkan. Kemudian perbaiki penyembahanmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong engkau mengatasi segala masalahmu. Dan yang ketiga, kurang menghormati orang tua. Tidak ada orang yang hidupnya sengsara kalau dia menghormati orang tua. Masa depannya akan dijamin oleh Tuhan. Rezeki akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Berkatlah yang mengejar-ngejar orang tersebut. Saya berikan contoh. Contohnya cicak. Saudara, cicak tahu ada di mana? Cicak itu ada di dinding. Apa makanannya? Apa makanannya? Nyamuk. Kalau kita pikir tidak nyambung cicak di dinding, kemudian nyamuk. Nyamuk itu berterbangan. Tapi apa kata lagu? Lagu berkata begini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Saudara, berkat itu yang datang kepada cicak, dan cicak tinggal apa? Tinggal tangkap. Kalau seandainya cicaknya yang terbang, yang melompat, barangkali tulangnya akan patah. Saudara, kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang memiliki integritas. Terakhir, sebagai kesimpulan, karena sudah diingatkan, menjadi orang Kristen yang punya integritas dapat kita lakukan kalau kita memperbaiki apa? Memperbaiki doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pak Edi, gembala sidang kita, mengatakan di doa puasa kemarin, mengapa doa begitu penting? Karena pertama, doa adalah mesin kehidupan atau napas kehidupan. Dan yang kedua, doa adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Kemudian doa, yang ketiga, doa adalah persatuan kehendak Allah. Yang keempat, doa adalah merupakan jawaban dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.